Hai guys, kembali berjumpa dengan saya Bonifacius Falo atau yang sering disapa dengan Boni Falo. Dan di video kali ini aku ingin ngomong sesuatu dengan teman-teman, terutama bahwa dalam beberapa hari yang lalu ya, kayaknya sudah seminggu atau mungkin 4 hari yang lalu, Presiden kita Joko Widodo mengumumkan bahwa Indonesia terkontaminasi, bukan terkontaminasi tapi terinfeksi. Ada two cases coronavirus di Indonesia. Jadi 2 orang mengidap atau bukan mengidap tapi terinfeksi oleh coronavirus itu sendiri. Dan Indonesia langsung gempar. Termasuk saya. Saya juga waktu itu mengalami panik. Kayak kok Indonesia yang sangat aman tiba-tiba ada coronavirus. Saya pergi ke apotek beli masker, sanitizer, ke Indomaret, Alfamart, semuanya kosong. Dan dengan isu tersebut Indonesia seolah-olah kayak kota yang mati. Terutama kami di Jakarta sangat kentara, sangat terasa. Semua sanitizer, semua masker habis, atau saya kan bukan habis tetapi ditimbun orang, diambil orang untuk disimpan supaya saat harga mahal mereka menjualnya dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan menanggapi ini kemudian aku juga sempat berpikir, apakah isu coronavirus itu adalah sebuah isu yang sangat-sangat menakutkan gitu. Apakah ini adalah sebuah isu real yang betul-betul membuat kita sangat takut? Sudah saya berpikir, ternyata sebenarnya ini kesimpulanku ya, bahwa kita sebenarnya nggak usah terlalu takut dengan yang namanya coronavirus. Karena sudah aku cari tahu lebih, coronavirus itu nggak terlalu berbahaya seperti yang kita bayangkan. Alright? Coronavirus akan berbahaya terutama bagi orang yang sakit-sakitan atau orang yang udah tua, udah berusia 60-an, 70-an, 80-an tahun yang sangat rentan akan sakit. Tapi kalau kita yang masih muda seperti ini, kita nggak usah terlalu takut karena kekebalan tubuh kita masih sangat kuat untuk mengalahkan coronavirus itu sendiri. Kita boleh, aku nggak katakan bahwa coronavirus itu lemah atau coronavirus itu nggak berbahaya. Yang aku katakan bahwa kita nggak usah terlalu panik ya akan isu tentang coronavirus. Memang coronavirus itu real, tetapi kita nggak usah terlalu panik. Yang Anda lakukan adalah mempersiapkan diri atau mensterilkan diri dari berbagai macam virus, bukan hanya coronavirus, berbagai macam virus dengan cara tetap kalau pergi kemana-mana enaknya juga pakai masker karena untuk menghindari diri kena debu dan lain-lain juga, dan juga punya sanitizer untuk melindungi diri dari bakteri dan lain-lain. Tetapi jangan terlalu panik akan coronavirus. Dan kalau Anda terlalu panik, lebih baik Anda berhenti menonton berita, berita yang terlalu menghebohkan, membesar-besarkan masalah yang ada. Saat ini hampir semua bisnis mengalami down ya, sahamnya turun. Ada yang berapa persen, 10%, 20%, tapi ada kemungkinan besar saham yang tidak akan pernah turun adalah perusahaan berita atau perusahaan media. Mengapa? Karena saat ini adalah saat mereka menghasilkan uang. Mereka akan memperbesar-besarkan masalah yang kecil supaya mereka bisa mendapatkan viewers yang banyak dan mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dan Anda tidak boleh dimanipulasi oleh hal seperti itu. Berita akan membuat uang paling banyak ketika terjadi sebuah masalah yang menghebohkan. Alright? Itu bagi mereka sebuah bad news atau berita buruk, sebuah berita yang tentang tragedi akan menjadi keuntungan bagi mereka karena saat itu mereka menyebarkan, membesar-besarkan dan banyak orang mulai menonton, mereka mendapatkan uang lebih banyak, Anda kehilangan uang. Alright? Anda kehilangan waktu, kehilangan energi hanya karena pikirkan isu tersebut, hanya karena ditakuti. Alright? Jadi sekali lagi, jangan panik dan kembali beraktivitas seperti biasa. Kemarin aku juga sempat jalan-jalan keluar. Kita memakai masker, kita pakai sanitizer, tapi bagiku ya nggak khawatir banget lagi karena aku udah tahu kayak gitu bahwa
coronavirus atau virus corona tidak terlalu berbahaya untuk kita yang masih muda. Alright? Jadi jangan dimanipulasi. Dan coronavirus juga bukan seperti flu yang mana dia beredar di udara. Enggak. Kalau flu kita bersin, kita meskipun enggak kena lendir dari orang yang bersin, kita akan kena. Tetapi coronavirus kalau Anda tidak kena lendir, Anda tidak kena keringat dari orang tersebut, Anda tidak bermasalah. Right? Jadi enggak usah terlalu khawatir. Yang paling penting mungkin pakai masker, karena itu salah satu hal yang paling penting supaya melindungi depan sini dari mungkin orang tiba-tiba. Terutama ada yang sakit tapi tidak mau pakai masker, itu yang berbahaya. Atau dan juga pakai sanitizer ketika Anda mau pegang wajah, hati-hati karena bisa jadi Anda pegang kaca atau sebuah tempat, ada salah satu hal, misalkan kayak tiang seperti ini. Kalau misalkan orang yang kena virus corona, tadi pegang ini, aku pegang juga. Atau air lendirnya tadi kena sini, aku pegang, tanganku bisa ada virusnya. Tapi kalau aku pakai alkohol, virusnya mati. Jadi Anda nggak usah khawatir, pakai sanitizer, semuanya akan aman. Dan sekali lagi, kembali beraktivitas seperti biasa. Jika Anda suka pergi keluar, nggak usah terlalu takut. Karena seperti yang aku katakan, coronavirus tidaklah sepintar manusia. Coronavirus akan mati dalam waktu yang dekat. Bagiku aku nggak terlalu. Aku sangat percaya dengan ilmuwan-ilmuwan kita di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di Cina, di Amerika, di mana-mana. Aku percaya bahwa mereka akan membunuh coronavirus. Jadi kita tetap optimis dan kita berusaha untuk tetap membangkitkan ekonomi kita, baik di negara kita secara global, supaya kita jangan sampai hanya karena panik, karena takut kita yang mengalami akibat. Jangan sampai kita istilahnya menghancurkan ekonomi kita sendiri hanya karena kita terlalu panik. Jangan sampai kita juga menyebarkan hoax ya. Kita menyebarkan berita-berita bohong di sosial media, dengan cara menakut-nakuti teman seperti ini, kita takut-takutin. Terakhir dia justru karena mentalnya kurang kuat, dia pikiran terlalu banyak dan jatuh sakit. Alright? So once again, jangan terlalu panik dan kembali beraktivitas seperti biasa dan sukses selalu.